tentang Israiliyah. Ini perlu kita ketahui agar tidak bingung dengan ucapan Israiliyah. Perlu diketahui Israiliyah ini artinya adalah informasi ataupun kabar ataupun riwayat-riwayat yang dinukilkan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi perlu diketahui sebelum Islam hadir, sudah ada nabi-nabi yang mengajarkan Islam sebelum datangnya Islam. Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi lainnya. Nah, sisa-sisa riwayat ataupun ilmu dari para nabi terdahulu itu masih ada sisa-sisa. Jadi kitab suci selain Al-Quran ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Ini yang wajib dihafal. Tapi selain dari 4 ada yang banyak. Nah, sudah banyak dirubah, sudah banyak distorsi, diganti. Jadi kitab Taurat, Injil, Zabur ini 2 jalurnya. Ada yang dengan lewat lisan, dari setiap generasi ke generasi disampaikan dari mulut ke mulut, dan itu tersebar di Makkah, tersebar di Madinah, karena di Makkah itu ada orang Nasrani juga, di Madinah ada orang Yahudi. Nah, cerita-cerita nabi-nabi terdahulu ada di antara mereka ceritakan dari lisan ke lisan. Dan memang untuk mengetahui apakah benar riwayatnya ini benar sumbernya dari para nabi terdahulu, nah ini sulit, berbeda dengan hadis nabi. Kalau hadis nabi punya data, jika satu hadis diucapkan, satu hadis disampaikan, maka bisa diidentifikasi orang-orang yang meriwayatkannya. Tapi kalau Israiliyah tidak punya sanad. Jadi Israiliyah itu banyak di dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran, banyak di dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran. Bukan berarti dari Bani Israel kemudian kita tolak seluruhnya. Nah, orang-orang awam menganggap, oh ini riwayat Israiliyah, langsung dibuang. Pemahaman para ulama tidak sampai di situ. Makanya mereka jelaskan, tidak semua kutipan-kutipan riwayat dari Israiliyah itu ditolak. Tidak semua. Bahkan ada riwayat-riwayat Israiliyah yang sesuai dengan Al-Quran, ada. Maka kesempatan kali ini saya akan sampaikan karena ini penting. Apalagi sekarang media sosial itu banyak yang mengatakan ini Israiliyah, tapi tidak tahu apa maksud Israiliyah. Jadi sekali lagi, Al-Israiliyah ini artinya adalah riwayat-riwayat yang dinukilkan dari Bani Israel dan orang-orang Nasrani terdahulu, bukan yang sekarang, terdahulu. Tapi diberikan nama Israiliyah. Israiliyah ini Israel. Dalam Al-Quran Nabi Yakub dipanggil dengan Israel karena Bani Israel ini anak turunan Nabi Allah Yakub. Nama lain Nabi Yakub adalah Israel. Tapi yang biologis saat ini itu belum bisa dipastikan apakah mereka masih keturunan Nabi Yakub, orang Yahudi yang ada sekarang ini. Karena tidak ada dia punya data-data
yang jelas bahwa mereka keturunannya nabi-nabi terdahulu. Yang ada mereka adalah orang-orang yang merubah ideologi Islam yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Itu orang-orang Yahudi. Nah, kenapa dinamakan Israiliyah? Karena yang mendominasi riwayat-riwayat tersebut adalah dari Bani Israel. Makanya cerita-cerita tersebut dinamakan Israiliyah. Jadi bisa paham itu. Kalau ada sebut Al-Israiliyah itu maknanya itu tadi. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad SAW di masa beliau riwayat-riwayat Israiliyah ini tidak populer. Riwayat-riwayat Israiliyah tidak populer. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad. Kalau mau tanya apa saja beliau tahu. Mau tanya apa saja beliau tahu. Tanya tentang sejarah Bani Israel beliau tahu. Tanya tentang nabi-nabi terdahulu beliau tahu. Sehingga para sahabat tidak susah lagi untuk mencari riwayat tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu atau kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. Makanya dalam Al-Quran juga diceritakan kisah-kisah para nabi, diceritakan kisah-kisah orang-orang soleh. Jadi riwayat-riwayat Israiliyah ini di zaman Nabi tidak populer karena ada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada sahabat bertanya kepada Nabi SAW, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari meriwayatkan, ada yang bertanya kepada Nabi SAW tentang riwayat-riwayat Israiliyah. Kemudian Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. "Wa hadithu an bani Israil wala haraj." Dan ceritakanlah cerita-cerita dari Bani Israel, kata Nabi. Wala haraj, itu tidak mengapa. Nanti ada penjelasannya. Kemudian Nabi katakan, wa man kadhiba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan siapa yang berdusta membawa namaku, maka dia telah mengambil tempat di dalam neraka, kata Nabi SAW. Artinya kita menyampaikan sesuatu, kita mengatakan ini dari Nabi Muhammad, padahal bukan. Nah itu kata Nabi, ancaman beliau sampaikan, maka dia telah mengambil satu tempat, satu kursi di dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum." La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Wa qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Nabi bersabda, jangan kalian percaya sama ahli kitab, tapi jangan juga kalian dustakan mereka. Maksudnya kalau ada riwayat-riwayat Israiliyah tadi, kalau ada riwayat-riwayat Israiliyah, jangan percaya 100% dengan riwayat tersebut, tapi jangan juga mendustakan riwayat yang berasal dari mereka. Wa qulu amanna billah. Katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa-apa yang telah Allah turunkan kepada kami. Apa-apa di sini yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari hadis ini maka ada semacam isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seluruhnya riwayat-riwayat Israiliyah itu dia ditolak, tidak seluruhnya. Jadi riwayat Israiliyah ini posisinya sama seperti hadis Nabi, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu', palsu. Nah riwayat-riwayat Israiliyah juga macam-macam, ada yang benar,
ada yang palsu, ada yang lemah. Nah, yang palsu ini yang harus ditolak. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah, di dalam kitabnya Fathul Bari ala Syarhi Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan bahwa para ulama merumuskan cara menyikapi riwayat Israiliyah. Para ulama merumuskan untuk kita menyikapi kalau menemukan riwayat Israiliyah. Yang pertama, mereka simpulkan ada 3. Yang pertama, kalau riwayat Israiliyah isinya bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis Nabi, atau secara global bertentangan dengan ajaran Islam dan riwayat-riwayat yang ada dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, maka riwayat Israiliyah seperti ini harus wajib ditolak dan tidak boleh disebarkan. Tidak boleh disebarkan. Itu kesimpulan pertama. Contoh, harus ada contoh biar kita paham. Ada dalam kitab tafsir Nabi Allah Ayyub. Jadi kebanyakan riwayat-riwayat Israiliyah ini bercerita tentang nabi-nabi terdahulu. Paling dominan riwayatnya bercerita tentang nabi-nabi terdahulu. Jadi sebelum Nabi Muhammad, nah itu kisah-kisahnya banyak riwayat Israiliyah. Contoh riwayat Israiliyah yang harus kita tolak, dan para ulama juga mayoritas mengatakan riwayat ini tidak benar, yaitu kisah Nabi Ayyub. Kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Dalam riwayat tersebut mengisahkan Nabi Ayyub alaihissalam ketika terkena penyakit, saking parahnya penyakitnya itu sampai ulat keluar dari daging-dagingnya. Ini banyak di buku-buku anak-anak. Ya, Nabi Ayyub sakitnya saking parah sampai daging yang ini mengeluarkan bau busuk dan mengeluarkan ulat. Nah, ini para ulama menolak cerita ini, karena tidak mungkin seorang nabi punya penyakit yang menghinakan dirinya sebagai orang-orang pilihan Allah. Ini satu contoh riwayat Israiliyah yang wajib kita tolak dan tidak boleh kita sebarkan. Sekarang kita lihat pendapat ulama tentang cerita-cerita. Ada kitab namanya Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj, karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, lahir tahun 909 Hijriah, meninggal tahun 973 Hijriah. Ada yang mengatakan 974 Hijriah. Kitab fikih namanya Tuhfatul Muhtaj, syarah dari Minhajut Talibin, syarah daripada kitab Minhajut Talibin, karya Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, terkenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Beliau ada membuat satu pernyataan di dalam kitab tersebut tentang masalah riwayat-riwayat Israiliyah, dan ini menurut saya ini penjelasan yang sangat objektif, sangat bijaksana. Beliau mengatakan, minhu yukhazu hillus sama'il a'ajib wal garaib. Hadis Nabi yang bercerita tentang Nabi katakan, ceritakanlah dari Bani Israel kisah-kisah yang bersumber dari Bani Israel, wala haraj, tidak mengapa. Tadi penjelasannya sudah 3 tadi rumusan. Ibnu Hajar mengatakan hadis tersebut mengisyaratkan bahwa boleh yukhazu hillus sama'il a'ajib, halal mendengar satu cerita-cerita atau isi cerita yang menyabjukkan, cerita-cerita yang unik, cerita-cerita yang bagus, itu boleh.
halal. Wal gharaib atau cerita-cerita yang luar biasa. Min kulli ma lam yatayaqqan kadhibah biqasdil furja. Asalkan cerita tersebut tidak ada unsur dusta, kalau niatnya untuk mencari hiburan. Tapi beliau lanjutkan kalimatnya, bal ma yatayaqqan kadhibah lakin qasada bihi darbal amthal wal mawa'iz wa ta'lim nahwi syaja'ah ala alsinati adamiyin au hayawanat. Artinya beliau katakan, atau cerita-cerita yang kita sudah tahu ini bohong, atau cerita-cerita namanya cerita fiktif. Cerita fiktif. Kita tahu ini cerita fiktif, bohong. Tapi cerita tersebut punya tujuan. Apa itu tujuannya? Amsal. Isinya ada perumpamaan yang baik. Amsal. Yang kedua, isinya nasihat cerita tersebut. Makanya ada kan dongeng, cerita anak-anak, si kancil, ini kan bohong. Tapi kan di situ ada nilai-nilai akhlak, maka tidak mengapa, kata Ibnu Hajar Haytham. Luar biasa nih ulama. Tidak mengapa, karena substansinya adalah pendidikan yang ada dalam kisah tersebut. Makanya beliau katakan, walaupun cerita itu fiktif, tapi di dalamnya ada nasihat, di dalamnya ada perumpamaan yang baik, di dalamnya ada pendidikan, seperti mengajar orang untuk berakhlak baik, jadi orang pemberani, jadi orang yang jujur. Dan ini perannya keluar dari lisannya manusia. Dalam cerita itu sosok manusia tapi fiktif, tapi ceritanya bagus. Atau cerita tersebut perannya itu, tokohnya itu adalah hewan, namun substansi cerita tersebut isinya pendidikan, nasihat, dan perumpamaan yang baik, maka itu dibolehkan, kata Ibnu Hajar, walaupun isinya fiktif. Paham ya? Ada dua orang tabi'in, terakhir saya tutup. Tabi'in artinya mereka belajar kepada sahabatnya Rasul SAW. Satu namanya Wahab ibnu Munabbih. Wahab ibnu Munabbih ini mantan pendeta masuk Islam, belajar kepada para sahabat. Wahab ibnu Munabbih, dia punya saudara namanya Hamman ibnu Munabbih. Hamman ibnu Munabbih ini adalah anak mantunya Abu Hurairah dan murid kesayangannya Abu Hurairah yang mencatat hadis-hadis dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, beliau hafal hadis tapi tidak tulis. Yang terdata itu 5.000 lebih hadis beliau. Itu beliau hafal, tidak ditulis. Muridnya yang tulis, Hamman ibnu Munabbih. Nah, Hamman ini saudara dengan Wahab ibnu Munabbih. Wahab ibnu Munabbih ini pakar dalam riwayat-riwayat Israiliyah. Kita mendalami kitab-kitab para ulama terdahulu, kalau ada kisah-kisah para nabi, paling banyak yang meriwayatkan Wahab ibnu Munabbih. Tapi apakah dengan banyak riwayat Israiliyah kemudian hal itu dinyatakan tidak baik? Ternyata ada komentar dari ulama ahli hadis, namanya Al-Imam Az-Zahabi, lahir 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah. Imam Zahabi mengatakan ketika memberikan komentar tentang sosok daripada Wahab ibnu Munabbih, beliau katakan Al-Imam Al-Allamah. Wahab bin Munabbih adalah Al-Imam, seorang imam. Al-Allamah, seorang Al-Allamah. Al-Allamah ini artinya kathratul ulum, orang yang menguasai banyak ilmu. Ditambah lagi yang menarik, Al-Akhbari, beliau juga sejarawan. Wal qisasiyu, dan orang yang paling banyak mengkisahkan tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu.
Ada satu kitab judulnya Wafayatul A'yan wa Anba'u Abna'iz Zaman, nama kitabnya. Wafayatul A'yan wa Anba'u Abna'iz Zaman, karya dari seorang ulama bernama Ibnu Khalkan namanya. Ibnu Khalkan, lahir tahun 608 Hijriah, meninggal tahun 681 Hijriah. Beliau memberikan pujian juga kepada Wahab Ibnu Munabbih dengan tulisannya. Beliau mengatakan kana sohibal akhbari wal qasasi. Wahab Ibnu Munabbih ini adalah seorang ulama yang menguasai sejarah-sejarah terdahulu dan kisah-kisah terdahulu. Maknanya di situ adalah kisah-kisah tentang riwayat Israiliyah. Pendeta yang kedua yang masuk Islam dan menjadi tabi'in namanya Ka'ab bin Matih al-Humairi al-Yamani. Ka'ab bin Matih al-Humairi al-Yamani. Kalau kita baca Maulid Ad-Dibai, di situ ada riwayat Ka'ab al-Ahbar. Nah, itu beliau. Allamani abi Taurata illa sifran wahida kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq falamma mata abi fatahtuhu fa idzan kana fihi yakhruju nabiyyu akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ini riwayat disebutkan dalam kitab Maulid Ad-Dibai, riwayat Ka'ab al-Ahbar. Tahu al-Ahbar artinya apa? Al-Ahbar itu artinya pendeta, mu'alaf. Tapi bukan sembarang mu'alaf. Mu'alaf kemudian menjadi ulama besar, belajar langsung kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan para ahli bait Nabi Muhammad SAW. Ka'ab al-Ahbar. Nah, itu juga diberikan komentar oleh Imam Zahabi dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala. Fakana yuhaddithuhum anil kutubil Israiliyah. Ka'ab ini sering meriwayatkan kepada mereka. Mereka di sini siapa? Murid-muridnya, para tabi'ut tabi'in, pengikut tabi'in, dari kitab-kitab Israiliyah. Dari kitab-kitab Israiliyah. Kemudian wa yahfaz azaib, dan Ka'ab al-Ahbar ini menghafal kisah-kisah yang menakjubkan. Wa yahfaz ajaib, menghafal kitab-kitab yang menakjubkan. Wa yakhuz as-sunan anis sahabah, dan beliau juga mengambil hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari para sahabat. Wa kana hasanal Islam matinad diyana. Beliau walaupun mu'allaf tapi keislamannya bagus, kata Imam Zahabi. Matinad diyana, sangat kuat memegang ajaran agama Islam. Min nubala'il ulama, ini yang luar biasa. Min nubala'i al-ulama'i, dan beliau termasuk ulama-ulama yang sangat cerdas. Ka'ab al-Ahbar. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita tentang riwayat Israiliyah itu kembali ke 3 poin tadi. Yang pertama, kalau riwayat apapun, bukan hanya riwayat Israiliyah, riwayat apapun, dari manapun sumbernya, jika riwayat tersebut kontradiksi dengan Al-Quran, isi Al-Quran, kontradiksi dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kontradiksi dengan pendapat-pendapatnya para ulama yang mayoritas, maka riwayat itu wajib ditolak dan haram disebarluaskan. Tidak boleh di-share, tidak boleh di-share, haram. Yang kedua, kalau riwayatnya lemah, atau riwayatnya sesuai dengan isi Al-Quran, riwayatnya sesuai dengan isi hadis Nabi Muhammad dan tidak kontradiksi dengan ajaran Islam secara keseluruhan, maka riwayat tersebut
boleh kita sebarkan, boleh kita riwayatkan. Yang ketiga, kalau riwayatnya Israiliyah ini belum ada penilaian dari para ulama dan ada khilaf, maka dibolehkan diriwayatkan dengan syarat hanya berkaitan tentang kisah-kisah yang penuh hikmah, tidak boleh dibawa ke wilayah akidah dan wilayah hukum. Tambahan yang terakhir, kalaupun ada riwayat Israiliyah yang palsu, yang lemah, yang kontradiksi, boleh diriwayatkan dengan catatan maksud untuk memberitahukan kepada jamaah bahwa riwayat ini adalah riwayat yang kontradiksi, sehingga mereka bisa tahu kalau dapat cerita itu tidak boleh digunakan. Seperti tadi yang saya sebutkan, kisah Nabi Ayyub alaihissalam yang kena penyakit saking parahnya sampai ulat keluar dari daging-dagingnya. Ini riwayat Israiliyah yang ditolak oleh para ulama.